minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu, jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Ya, kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Terima kasih. Banyak yang mengucapkan terima kasih ke Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo malah menolaknya. Kok ada ya presiden setulus ini? Salut Pak. Terus kok ada juga orang-orang yang nggak suka sama beliau. Orang-orangnya siapa? Ya barisan sakit hati. Ya semoga saja barisan sakit hati cepat dapat kesadaran, tapi nggak tahu kapan sadarnya. Ya udah segitu aja. Tulis salam Jigigis. Makan siang gratis apa street food India? Kok nggak ada yang suka? Itu makan siang gratis atau mie gacuan? Kok murah banget? Gue tahu orang dia nggak boleh makan sapi, tapi kok makan siang gratisnya nggak ada daging sapinya? Ya kan? Makan siang gratis kok piringnya besi? Itu piring apa nampan India? Halo, sedot WC. Hari ini bisa Bapak? Tangki yang paling besar Bapak, karena ini kebetulan banyak dan besar-besar. Jadi saya minta tangki yang paling besar biar muat Bapak. Iya, segera ya Pak. Sekarang kalau bisa, saya Sherlock biar cepatan disedot Bapak. Oke Bapak, terima kasih. Kalian udah tahu kan video barisan sakit hati yang ini? Sebenarnya kemarin video ini sudah saya stitch, tapi sama Tok ya di take down. Nggak tahu di take down alami sama Tok atau emang banyak barisan sakit hati yang nggak terima video anak muda sakit hati ini. Videonya saya stitch. Terus kemarin ada yang komentar gini, itu kan mereka cuma ngejokes, mereka kan cuma bercanda, kalian aja yang terlalu baperan. Giliran orang-orang yang berbeda pendapat sama kalian cuma ngejokes, cuma bercanda, kalian baper, kalian bawa-bawa. Taulah bawa-bawa apa, nggak usah saya sebut. Botolnya lagi ada yang ngomong gini, itu kan mereka cuma mengkritik makan bergizi gratis. Bedakan mengkritik dan menghina. Itu kok mengkritik tatakmu. Salam Jigigis. Nih ada Atang yang komen di VT saya nih, katanya lihat fakta mas, simul dan ternaknya itu dipecat sudah tidak laku lagi. Gini Pak, walaupun Pak Mulyono alias Jokowi itu sudah purna tugas menjadi presiden, sudah dipecat dari PDIP, faktanya ya Pak, faktanya masyarakat Indonesia itu masih antusias, masih cinta sama Pak Jokowi. Sampai-sampai setiap hari ada masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong ke rumah Pak Jokowi hanya untuk bertemu dengan Pak Jokowi. No, buktinya Pak. Kedene cintaku luar biasa, jelas paling tulus dunia. Walau kadang gawe aku kelaran, opo wae tak yang menjadi penghalang. Aku tak ingin kau menangis bersedih, sudahi air mata darimu yang aku ingin. Sekarang gini Pak, kalau Mulyono sudah tidak laku, terus sekarang yang jadi wapres itu siapa Pak? Anies. Wapresnya itu kan Gibran Pak, anaknya Pak Mulyono. Terus sebentar lagi yang akan dilantik menjadi gubernur Sumatera Utara itu siapa Pak? Si Bobi Nasution itu siapa Pak?
Kan itu juga menantunya Pak Jokowi, Pak. Udah, Pak, bangun, jangan ngimpi terus. Nanti kalau keterusan kamu ngimpinya malah kayak junjunganmu ini, Pak. Nih. Delogok. Demokrasi bukan berarti seenaknya menghina apalagi melecehkan orang lain, apalagi yang dilecehkan organisasi yang dilindungi UU. Terus gimana orang-orang yang melecehkan Pak Prabowo, yang melecehkan Pak Jokowi, yang melecehkan Mas Gibran, gimana bos? Terus ngomong yang saya lecehkan organisasi. Mana konten saya yang menyebut nama organisasi, mana bos? Gini loh intinya. Kalau nggak mau dilecehkan, jangan melecehkan. Kalau nggak mau disindir, jangan menyindir. Bahkan bukan cuma Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran yang diejek. Program akan bergizi gratis. Kemarin Barisan Sakit Hati kan baru bikin konten itu. Barisan orang India. Katanya nampaknya kayak nampan India. Makanannya nggak ada daging sapinya. Itu kan botol. Tapi emang sulit Barisan Sakit Hati 16 sama 24 ini. Sulit, pengennya menang sendiri padahal nggak pernah menang. Ya udah gitu aja. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam jegigis. Melalui ulang tahun partai ini, kita menegaskan kembali pesan moral terpenting tentang jati diri PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik. Kalau menurut saya PDIP itu bukan partainya wong cilik, tapi partainya wong gede. Nah, kalau yang real partainya wong cilik, ini nih. Balik lagi dengan Ketua Umum Anak-Anak Indonesia. Kami belum berkoalisi dengan presiden manapun. Tapi kalau ada janji politik, bisa menjanjikan bantuan untuk anak-anak Indonesia. Minimal sebulan 2 juta. Kami sebagai Partai Anak-Anak Indonesia siap memenangkan Merdeka! Merdeka! Nah, Partai Anak-Anak Indonesia, disingkat Parani. Tuh, ada lowongan tuh, mendingan Anies Baswedan gabung deh sama tuh anak-anak Partai Anak-Anak Indonesia itu. Soalnya kenapa? Kalau Anies Baswedan gabung di situ, dijadikan kader, sambil Anies itu belajar dari bocil itu. Soalnya public speaking dari bocil tersebut itu lebih bagus atau lebih bisa dipahami daripada Anies Baswedan ya, dengan cara ngomongnya yang cerdas. Anak sekecil itu loh. Coba kalau yang jadi ketua umum Partai Anak-Anak Indonesia ini adalah Anies Baswedan, pasti dia ngomongnya gini nih. Saya sebagai ketua umum Partai Anak-Anak Indonesia, dan kami ini sampai saat ini itu masih begini-begini aja, belum koalisi dengan salah satu orang atau pejabat atau petinggi di Indonesia, yaitu Bapak Presiden. Dan kalau misalnya
petinggi negara tersebut mau berkoalisi dengan Partai Anak-Anak Indonesia, maka kami dari Partai Anak-Anak Indonesia akan membuat proposal bahwasannya kalau kami disuruh untuk koalisi dengan orang yang memimpin negara, maka kami akan ada satu permintaan, yaitu kami ingin dikasih sedekah berupa uang sebesar 2 juta rupiah. Pasti gitu ya. Glogok. Saudara, saya sudah sering katakan bahwa nama baik itu mencari jalannya sendiri. Ketika karakter dibangun melalui kerja. Betapa luar biasanya PDIP ingin menjatuhkan nama seorang bernama Joko Widodo. 22 tahun mengabdi bagi bangsa ini. Jadi wali kota 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode. Saudara, hari ini kita melihat Jokowi direbutkan oleh partai besar sekelas Golkar dan Gerindra. Ke partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke partai Gerindra? Kalau Gerindra mungkin? terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Saudara bisa perhatikan betapa karpet merah diberikan kepada seorang bernama Jokowi. Saudara, betapa ini sangat menyakitkan bagi jiwa yang picik seperti Megawati, Hasto, dan elit PDIP kebanyakan, dan para pembenci di bangsa ini, di negeri ini. Mereka begitu sakit hati melihat kok Jokowi sudah diupayakan, dijatuhkan, dijelekkan, difitnah oleh Tempo melalui OCCRP, tapi hasilnya bahkan makin dimuliakan. Apa yang terjadi? Saudara, baik Anda itu pembenci, baik itu Anda pengagum, atau mungkin Anda netral, ya, menjadi bagian society bangsa Indonesia. Ada satu hal yang kita harus ingat. Tidak mungkin seseorang itu difitnah, dicemoohkan, dijelekkan namanya agar jatuh dan dia meninggikan dirinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Kita tahu dunia ini berjalan sudah ribuan tahun. Ya, society kita ini dibangun ratusan tahun. Kita melihat tokoh-tokoh yang besar yang hari ini naik namanya dan mempengaruhi begitu banyak jutaan, ratusan juta orang, bahkan miliaran orang. Dan mereka bukanlah jenis orang yang menjatuhkan nama baik orang. Sejenis kelompok PDIP dan kelompok para haters dan majalah Tempo. Saya bisa katakan, dan saya tidak ragu mengatakan, Tempo tamat riwayatnya. Dulu saya masih baca majalah Tempo, layak dibeli, ya. Tapi hari ini, Tempo yang saat ini, dengan biaya 60.000 perak, lebih baik saya makan, kasih orang makan bakmi semangkok ditambah es jeruk, bayarin orang, ketimbang saya baca majalah Tempo. Sama dengan PDIP, tidak layak didengar para politisi, para cendekiawan, budayawan, apapun jabatan kalian, bahkan seorang politisi, tidak layak kita dengar kalau dia masih menjelekkan nama baik Bapak Jokowi. Saya bukanlah
Ternak Mulyono. Saya seorang pengusaha yang melihat ketidakbenaran ini dan harus diberitahu kepada masyarakat kita. Jangan percaya mulut pembohong. Akhirnya nama baik mencari jalannya sendiri. Kita melihat dan jangan kaget kalian bahwa Jokowi akan dilamar di Pinang. Masalahnya Pak Jokowi tidak kemaruk, tidak nafsu kekuasaan. Dia sedang berpikir, untuk apa saya jadi ketua umum sebuah partai? Apa tujuan selanjutnya? Tentunya untuk membangun sebuah bangsa yang besar. Sebagai Indonesia ini supaya makin besar dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Tentunya dengan tujuan itu, bukan tujuan pribadi. Ya, seperti seorang nenek-nenek tua itu, bukan. Ini bukan target sebuah partai. Ini target sebuah bangsa menuju cita-citanya yang besar. Semoga kita belajar dari kejadian. God bless you, all the best.